Ini topik sebelum kita masuk lebih jauh ya terkait jenis-jenis pasar, struktur pasar yang mana ada 4 kategorikal, yaitu pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market, yang mana pasar persaingan tidak sempurna kita bagi menjadi 3 jenis. Mulai dari yang paling ringan, monopsoni, kemudian yang agak berat ada oligopoli, dan yang paling berat adalah monopoli. Berat dalam hal ini adalah keketatan untuk sebuah perusahaan baru di mana dia ingin terjun dalam mekanisme atau struktur pasar tersebut. Ketika perusahaan baru ingin join di dalam pasar imperfect competition, kalau di dalam level paling ringan ada di monopsoni. Dia masih bisa join di situ dengan persaingan yang nggak begitu ketat. Dia hampir mirip, kalau monopsoni itu hampir mirip dengan perfect competition market atau pasar persaingan sempurna, cuman bedanya di sini produknya ada sedikit diferensiasinya dibandingkan pasar persaingan sempurna, yang mana jenis barangnya itu sejenis atau homogen, barangnya sama semua. Kemudian yang sedikit agak berat adalah oligopoli, yang mana di sana itu jumlah perusahaan yang sudah ada tinggal sedikit, bisa dihitung jari, mungkin ada 2 atau 3 atau 4, pokoknya kurang dari 10 biasanya yang masuk kategori oligopoli. Yang terdiri hanya 2 kita kenal sebagai duopoli, selain itu ya kita sebut aja oligopoli. Misalkan contohnya adalah pasar kendaraan otomotif, yang mana di dunia ini dikuasai oleh perusahaan Honda, kemudian ada Suzuki, Kawasaki yang rata-rata ada di Jepang, mayoritas perusahaan tersebut. Kemudian yang lagi tren kemarin itu kasus kenaikan harga minyak goreng, yang mana kita ketahui minyak goreng sawit ya khususnya. Kalau kita ngomongin minyak goreng itu kan jenisnya banyak banget, gak cuma sawit doang. Sawit itu identik dengan daerah tropis, khususnya Indonesia dan Malaysia. Nah, 2 negara ini adalah penguasa untuk produksi minyak sawit di dunia. Indonesia merupakan produsen terbesar pertama, habis itu disusul oleh Malaysia. Kalau minyak goreng jenis lainnya itu juga macam-macam. Ada minyak bunga matahari, kemudian ada minyak kelapa, kemudian ada minyak jenis lainnya, yang mana kalau di Uni Eropa itu dia mengisukan itu jauh lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Nah, itu juga salah satu strategi marketing sebenarnya ya. Ya memang benar kalau dari sisi kesehatan itu jauh lebih baik. Nah, isu lingkungan itu yang beberapa tahun lalu kita juga pernah kena diisukan bahwa produksi minyak sawit di Indonesia itu nggak ramah lingkungan. Dia seolah kayak membabat hutan, kemudian secara serampangan, dan itu juga banyak merugikan petani di situ. Nah, itu hanya beberapa isu yang digembar-gemborkan di Uni Eropa sebenarnya untuk mendorong produksi minyak yang di umumnya di Uni Eropa adalah minyak bunga matahari, kemudian minyak kelapa dan minyak apa ya? Saya lupa, bukan kelapa. Minyak apa ya, jenis kayak olive oil kayak gitu ya, yang itu memang produksinya di sana. Kemudian yang paling berat sendiri, paling ketat adalah monopoli atau perusahaan hanya terdiri perusahaan tunggal di pasar tersebut. Nah, sebelumnya di sini saya ingin mengenalkan beberapa sistem ekonomi yang ada di dunia. Seperti kalian sudah pelajari mungkin di SMA atau SMK, ini sudah banyak dijelaskan juga. Sistem pasar itu sendiri ada 3, yang mana ada ekonomi pasar, campuran, dan perencanaan pusat. Pasar ini biasa kita kenal juga sebagai biasa dianut oleh negara liberal, yang mana seluruh kegiatan perekonomiannya dikendalikan
sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Interaksi pemerintah di sini tidak ada, turun tangan pemerintah di sini nggak ada. Murni hanya tarik-menarik antara demand and supply yang ada di pasar. Pemerintah tidak turun tangan untuk memberikan suatu kebijakan supaya menentukan harga tertentu. Beda hanya dengan perekonomian terpusat atau sistem komando ya bahasa lainnya. Ini biasa dianut oleh negara sosialis juga seperti di China ataupun di Korea Utara misalkan ya, atau Rusia juga, di mana sistem ekonominya sepenuhnya ini diatur oleh pemerintah. Jadi tidak ada kebebasan antara demand and supply di situ dalam menentukan titik keseimbangan harga atau price equilibrium-nya. Nah, yang ketiga adalah ekonomi campuran atau mix ekonomi. Di sini dia tidak melepas perekonomian suatu negara itu begitu saja, tetapi ada pula campur tangan pemerintah di situ. Nah, disinilah biasa dianut oleh negara berkembang atau negara lainnya juga, khususnya di Indonesia yang sistemnya demokratis. Dia tidak ekonomi Pancasila ya kita mengenalnya. Di sini kita tidak melepas begitu saja harga yang ada di pasaran, tapi juga ada campur tangan pemerintah di situ. Contohnya nih yang ada di kehidupan sehari-hari saat ini yang terjadi adalah harga BBM, biofuel ya, minyak fosil. Nah, ketika harga minyak di dunia itu melambung tinggi, pemerintah tentunya memberikan subsidi, khususnya yang BBM subsidi ya, Pertalite kalau dulu itu ada premium juga, itu pemerintah memberikan subsidi di luar harga normal. Jadi misalnya saja Pertamax pun pemerintah juga ngasih subsidi. Harga normalnya katanya sekitar 16.000 per liter. Tapi kemarin karena ada kenaikan jadi 12.500. Nah, itu pemerintah itu tidak membiarkan begitu aja rakyat menjadi korbannya ketika harga minyak dunia itu melambung tinggi. BBM itu mengikuti harga minyak dunia ya. Kalau kalian mengikuti tren harga komoditas dunia, itu bisa kalian cek, bisa di World Bank ataupun IMF dan semacamnya. Bisa cek bagaimana sih tren kenaikan harga komoditas, entah komoditas pertanian, tambang, kemudian migas, itu ada semua. Bagaimana sih harga gas saat ini, harga minyak mentah saat ini, harga tembaga, timah, dan sebagainya. Dan produk pertanian pun ada di situ rinciannya. Nah, itulah kita menganut di sistem ekonomi campuran. Tidak menyerahkan begitu aja harga mengikuti harga internasional. Nah, di sini di dalam sistem perdagangan itu juga dulu secara historis itu kita menjadi dua stage ya, dua tahap, yang mana di sini ada perekonomian subsisten, yang mana ini adalah sistem perekonomian yang awal banget, tradisional banget. Dulu masyarakat kita hanya targetnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, tidak melakukan perdagangan internasional, tidak punya alat tukar ya, uang khusus ya, sistemnya masih barter. Beda halnya dengan perekonomian yang sudah modern, di sini kita kenal sebagai perekonomian uang yang menggunakan alat tukar uang di sini, baik kertas maupun logam ataupun jenis mata uang lainnya. Nah, ini ciri-cirinya tadi. Untuk yang perekonomian subsisten, di sini ciri-cirinya yang pertama yakni produksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian juga tadi perdagangannya itu masih tradisional banget menggunakan sistem barter, tidak ada mata uang khusus ya, karena masih zaman ekonomi tradisional banget. Dulu Cina kenapa dia dikasih
julukan sebagai negara tirai bambu, ada yang tahu nggak sejarahnya? Kenapa sih Cina dikenal sebagai negara tirai bambu? Apa karena banyak pandanya di situ? Atau apa? Tahu nggak sejarah ekonominya negara Cina itu sendiri? Negara tertutup, Bu. Negara tertutup itu seperti apa maksudnya? Tertutup dari perekonomian dunia gitu loh, Bu. Dia susah untuk diajak kerjasama gitu. Oke, dia betul sekali ini sampai Elsa ya. Yang disampaikan Elsa, Cina itu dulunya dia close country, dia negara yang sangat tertutup, sangat pede banget dia ya, percaya diri banget dengan ekonominya secara dia yakin dia sebuah negara yang besar dengan culture, dengan demografi yang beragam, mulai dari daerah daratan, kemudian daerah perairan, laut itu cukup luas. Dia yakin bahwa mampu mencukupi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa melakukan perdagangan ataupun interaksi dengan negara luar. Negara tetangga maupun bahkan negara jauh, dia tidak mau menjalin kerjasama tersebut. Nah, pada akhirnya tahun 1960-an ya kalau nggak salah itu dia sudah mulai sedikit open, sudah mulai membuka ya sedikit demi sedikit membuka kerjasama. Ternyata ketika dia mulai menjalin kerjasama yang mana sebelumnya dia yakin nih bisa mendorong pertumbuhan ekonominya lebih cepat, ternyata faktanya enggak. Ketika dia sudah menjalin kerjasama ke negara tetangga, bahkan negara antar bilateral maupun multilateral, jauh lebih cepat pertumbuhan ekonominya. Nah, faktanya justru saat ini dia itu sebagai negara eksportir terbesar ya. Bisa kita rasakan produk-produk yang ada di sekitar kita itu banyak kan made in China, made in China. Nah, ini juga apa ya? Dulunya negara itu yang kecil, kemudian sekarang menjadi singa dunia ya, selain Amerika. Sekarang kita kenal ada dua negara yang secara ekonomi dan secara kekuatan ekonominya itu cukup besar, ada Amerika dan China. Kita rasakan banget, terdampak banget ketika adanya perjanjian antar negara yang ada free trade, perjanjian perdagangan bebas antar negara. Sebenarnya dari sisi tujuannya bagus untuk mendorong semua negara itu bisa mengekspansi ekonominya, bisa mendorong perdagangan internasionalnya. Namun ini akan berbeda dirasakan ketika level atau tingkat ekonomi suatu negara itu berbeda jauh. Ketika Cina sudah masuk kategori ke menengah atas atau bahkan negara yang maju, sementara Indonesia masih dalam level negara berkembang atau berpendapatan menengah bawah menurut World Bank ya, kategori itu. Nah, ini akan kita yang akan kelabaan dalam negerinya. Produk-produk Cina membanjiri produk dalam negeri kita. Sementara produk dalam negeri itu akan tergerus kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Karena apa? Produk China itu banyak pilihannya, harganya murah, kemudian juga kekuatan, kemudian fasilitas, kemudian kegunaan yang dia berikan untuk produk-produk Cina itu lebih useful biasanya dibandingkan produk dalam negeri yang mungkin secara kualitas masih belum bagus, masih kalah saing dengan produk-produk luar negeri, dan harganya mungkin jauh lebih mahal juga dibandingkan kita membeli produk China. Katakanlah beli tas lah, tas ataupun produk-produk banyak banget kan, baju ataupun sendal atau sepatu made in China semua. Produknya banyak, variasinya banyak, dan harganya jauh lebih murah. Oleh karena itu, pemerintah juga ini, karena kita menganut sistem komando, ya tidak lepas juga seperti itu, tetap ada memberikan batasan-batasan dan mendorong bagaimana sih supaya produk dalam negeri itu sendiri mampu bersaing untuk produk luar negerinya. Nah, ini tantangan dan hambatan untuk negara berkembang khususnya ketika free trade itu diberlakukan. ACTA ya, perjanjian ACTA, ASEAN Free Trade
agreement. Kemudian di sini untuk ciri-ciri yang kedua adalah perekonomian uang tadi, yang mana ini sudah masuk kategori jenis perekonomian yang jauh lebih modern dibandingkan yang tradisional tadi. Ini dia sudah menggunakan uang atau mengenal uang sebagai alat tukar, perantara. Kalau barter itu kita nggak tahu ya, kita hanya mengira-ngira. Misalkan saya adalah seorang petani yang hanya mempunyai produk beras, sementara tetangga kalian dia seorang pekerja perkebunan, dia mempunyai mungkin kelapa gitu ya, beras ditukar dengan kelapa tetangganya. Kuantitas yang ditukar itu kan juga nggak pasti berapa kilogram beras yang dia kasih ke tetangganya untuk mendapatkan sejumlah butir kelapa untuk ditukar. Secara kuantitas itu tidak ada ketetapan pastinya. Beda halnya ketika sudah dimonetasikan. Monetasi adalah menilai suatu barang maupun jasa dengan sejumlah nilai mata uang tertentu di suatu negara. Nah, dengan adanya uang ini itu mempermudah ya adanya perdagangan tukar menukar antara barang satu dengan yang lainnya dengan lebih efisien. Kemajuan perekonomian ini juga akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Mungkin dulu di negara Timur Tengah, Arab dan sebagainya, emas ya, dia menggunakan mata uang emas. Nah, tapi itu sulit bagi kita ya, nggak mungkin menggunakan mata uang emas. Mungkin banyak ya kalian yang baca-baca sejarah ya perkembangan mata uang, ada mata uang kertas, logam, dan juga ada mata uang emas. Mungkin ada yang sepakat, kenapa kita nggak memperlakukan sih mata uang emas itu di semua negara, khususnya Indonesia yang mungkin mayoritasnya Muslim, dan ada yang beranggapan emas itu harganya kan stabil dibandingkan lainnya kayak gitu kan. Kenapa kita menggunakan mata uang kertas dan logam seperti itu? Ya, kembali lagi ke filosofi, background, dan kemampuan suatu negara itu sendiri. Indonesia kita kenal memang betul sebagai mayoritas Muslim, tapi kita tidak bisa menerapkan uang emas itu di Indonesia dari segi sumber daya. Kita nggak emas itu kan ya kita ada di Irian Jaya di Papua itu ya, di Freeport itu kita punya emas, tapi kita nggak mungkin dong menggunakan emas itu dengan sejumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak untuk sebagai alat tukar menukar, itu nggak mungkin. Dan secara supply itu sangat terbatas produksinya emas itu di Indonesia. Dan dari segi keamanan dan lain-lain halnya, kita kan juga masih kategori belum stabil ya, ekonominya masih menengah. Nah, akan jauh lebih aman kita menggunakan mata uang emas yang sudah dilegalkan oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, mata uang kertas dan logam yang resmi. Nah, mata uang ini menjadi penting peranannya apabila perekonomian itu bertambah maju. Alasannya, makin maju suatu perekonomian, maka makin penting peranan kegiatan perdagangan dalam perekonomian tersebut. Nah, ini tadi ya, contohnya di Cina. Cina yang dulunya dia mungkin bukan kategori negara maju, negara yang biasa aja, berkembang kali ya. Nah, dengan ketika dia membuka akses perdagangan internasionalnya, maka negara tersebut makin maju. Nah, Indonesia juga saat ini masih berusaha ya untuk selalu menjalin kerjasama bilateral maupun multilateralnya untuk mendorong ekspansi ekspor produk dalam negeri kita. Karena ini memang penting banget perdagangan itu untuk mendorong ekonomi lebih cepat. Kita ketahui peranan ekspor-impor kita tuh masih banyak didominasi laju impornya dibandingkan laju ekspornya. Dan share atau kontribusi dari net ekspor sendiri masih sangat kecil, bahkan di bawah 10% atau bahkan di bawah 5%. Jauh sekali kalau kalian membedah PDB ya, menurut pengeluaran maupun sektoral, dalam hal ini menurut pengeluaran ya,
mayoritas hampir lebih dari 50% kontribusi PDB kita kan disupport oleh konsumsi rumah tangga. Habis itu disusul oleh MTB atau investasi ini sekitar 30%-an, kemudian disusul oleh government expenditure atau belanja pemerintah, kemudian ekspor impor itu hanya sekitar di bawah 5%. Itu kan jauh banget. Nah, ini masih banyak potensi-potensi yang perlu diperjuangkan, perlu digali supaya pemerintah kita itu gencar untuk mengekspansi produk-produk dalam negeri kita ke luar negeri. Dalam perekonomian yang lebih maju, penggunaan uang ini telah memungkinkan mereka melakukan spesialisasi, yaitu setiap orang tidak lagi menghasilkan semua barangnya dan jasanya yang diperlukan, tetapi mengkhususkan kepada menghasilkan barang atau jasa yang dapat disediakan secara lebih efisien. Nah, teori spesialisasi ini pertama kali diperkenalkan oleh siapa? Ada yang tahu? Saya nggak ada yang tahu. Oleh ekonom siapa spesialisasi ini diperkenalkan pertama kali? Adam Smith, Bu. Baru browsing kamu. Siapa ini tadi yang jawab? Adam Smith. Oke, Badar. Kamu baru browsing, Dan? Apa enggak, dari buku sih, Bu. Di buku, ya. Ini sudah banyak juga di pelajaran-pelajaran SMA juga sudah ya. Bahwa Adam Smith, betul sekali ya, Badar, mengenalkan adanya teori spesialisasi yang mana dengan adanya spesialisasi ini jauh lebih efisien. Contohnya, misalkan Indonesia ini punya kekuatan untuk produk tadi ya, kelapa sawitnya. Nah, makanya Indonesia akan mendorong competitive advantage nanti kalau kalian belajar perdagangan internasional itu kita mengenal ada competitive advantage, ada comparative advantage. Nah, itu adalah kekuatan kompetitif kita yang kita miliki itu apa? Ada kelapa sawit, kemudian mungkin industri TPT, tekstil, ya pakaian. Kita mempunyai potensi-potensi di situ. Karet mungkin juga ya, karet. Iya, karet kalau nggak salah masuk salah satu kategori ekspor terbesar. Kemudian ada juga batu bara. Nah, kita ketika sudah punya potensi itu, ya sudah kita khusus spesialisasi produk-produk itu aja, nggak perlu mengimpor. Suatu negara akan jauh lebih efisien, jauh lebih hemat ketika dia bisa mendorong potensi yang dia miliki. Nah, beda halnya ketika kita nggak punya spesialisasi, misalkan untuk baterai litium atau apa yang mungkin banyak diproduksi oleh China. Nah, daripada kita lebih mubazir ya, kita memproduksi dalam negeri dengan jauh lebih mahal, lebih baik kita import aja yang harganya jauh lebih murah. Nah, ini masing-masing negara kita kenal mempunyai competitive advantage. Nah, kita akan mengimpor baterai litium dari Cina, sementara Cina akan mengimpor batu bara dari Indonesia. Itulah makna dari adanya spesialisasi, membuat masing-masing negara jauh lebih efisien. Ngapain kalau kamu nggak mampu, ya nggak usah memproduksi itu. Sama halnya dengan kalian ya. Ketika kalian nggak punya spesifikasi, nggak punya keahlian di bidang misalkan desain, ya nggak usah dipaksain gitu loh. Ketika Anda punya spesialisasi, punya potensi di bagian mungkin speak up ya, public speaking-nya, ya udah didorong di situ. Di-push kalian ikut pelatihan-pelatihan yang supaya mendorong public speaking kalian itu jauh menjadi lebih baik. Seperti itu kalau diibaratkan kembali ke personal ya. Maknanya seperti itu. Nah, ada pula kan istilah ketika please job in the right man. Tempatkan pekerjaan itu pada orang yang tepat. Ya,
place job in the right mind. Ya, tepatkan pekerjaan itu pada orang yang tepat. Maknanya seperti itu. Suatu pekerjaan ada spesialisasinya. Misalkan saya spesialisasi di bidang ekonomi pembangunan. Nah, ada orang lain yang dosen yang expertise-nya di bidang accounting. Nggak mungkin saya ngajar di bidang akuntansi, kan bukan bidang saya. Seperti itu. Nah, ini contoh ya tadi yang ini yang kecil aja. Kalau contohnya tadi udah saya jelaskan juga. Ada orang yang bekerja di bidang pertanian yang memang dia spesialisasinya untuk memproduksi bahan pangan. Kemudian ada yang orang ahlinya sebagai tukang kayu, dia yang keahliannya untuk membangun rumah dan sebagainya, dan ada orang yang spesialisasinya di bidang tukang jahit yang memang dia bisa membuat pakaian. Roda ini akan berputar, yang mana di mana aliran ini ada dua aliran, yaitu barang dan aliran uang di sini. Nah, inilah pentingnya adanya spesialisasi di dalam perdagangan suatu negara. Dan pentingnya uang, aliran uang di sini. Kalau enggak, ya barter kan susah tadi, kembali ke perekonomian tradisional. Berapa sih kuantitas beras untuk mendapatkan jasa tukang kayu untuk membangunkan rumahnya, kayak gitu kan. Berat nanti, membandingkannya sulit. Jadi wujud uang sebagai alat untuk tukar-menukar ini akan melancarkan perdagangan. Yang kedua, perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Makanya jangan ambil job orang lain atau job yang ditawarkan oleh kalian ketika Anda tidak mampu atau tidak memiliki spesialisasi tersebut. Beda halnya, memang bidang Anda, cuman kalian belum expert di bidang itu. Misalkan memang anak EP itu harusnya jagonya di olah data, olah dengan Fuse, dengan SPSS, ataupun Stata, atau yang terbaru dengan R, aplikasi R. Nah, ketika Anda mungkin, saya baru belajar nih, belum bisa nih dikit-dikit menggunakan Fuse, tapi belum jago banget. Nah, itu bukan spesialisasinya, tapi itu spesialisasi Anda, tapi Anda belum pro ya, istilahnya belum expert. Makanya itu tantangan bagi kalian untuk bagaimana sih menuju ke yang lebih expert. Makanya belajar. Setiap orang pasti harus menggali dan mendorong ya potensi yang dia miliki di bidangnya masing-masing. Kemudian spesialisasi ini juga akan mempertinggi efisiensi tadi dalam penggunaan faktor produksi, dan juga mempertinggi efisiensi memproduksinya. Kemudian juga akan mendorong perkembangan teknologi. Orang yang suka dengan bidangnya tersebut ya, punya passion di situ, pasti punya banyak ide kan. Nah, dulu kan juga seperti itu. Alat aplikasi olah data juga cukup hanya SPSS. Ketika seorang ahli di bidang SPSS itu merasa tertantang nih ya, SPSS itu kurang lebihnya kayak gitu ya. SPSS ini nggak enak kalau untuk data time series, maka orang yang expert di aplikasi, khususnya aplikasi kuantitatif tersebut, dia akan mencoba menggali atau membuat aplikasi yang lebih advance, yaitu ditemukanlah Fuse. Habis itu Fuse nggak puas nih para ahli tersebut. Akhirnya untuk data panel atau big data itu Fuse kurang jago, maka ditemukanlah atau dibuatlah Stata. Nah, Stata masih ada lagi nih yang terbaru dengan R. R itu saya juga belum pernah ya mencobanya. Kalau ketiga lainnya sudah. R Studio namanya. Pada umumnya mekanisme pasar ini adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksinya dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk, sehingga diperlukannya campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Nah, ini tadi yang bahwa sistem liberal yang dibebaskan tadi ya, nggak ada campur tangan pemerintah, nggak sepenuhnya baik juga. Kayak misalkan ketika harga BBM meningkat di Amerika Serikat mungkin jauh lebih tinggi kenaikannya gitu kan, nggak ada peran pemerintah di situ.
Nah, beda halnya ketika di Indonesia yang dirasakan memang tinggi, tapi masih ada pemerintah memberikan jenis-jenis BBM yang subsidi, yaitu Pertalite dan Premium. Kebaikan dari mekanisme pasar ini adalah yang pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Maksudnya di sini adalah ini tadi ya, ketika pasar dibebaskan, nggak ada campur tangan pemerintah, pasar akan selalu menangkap info harga terupdate. Harga minyak saat ini adalah kisaran 101 US dollar per barel. Maka pasar akan menyesuaikan berapa kenaikannya sesuai dengan harga yang ada di global. Nah, kalau di Indonesia harganya sudah dikurangin, beda. Nah, ini harganya selalu tepat ketika pasar itu menggunakan sistem mekanisme liberal. Selalu sama dengan harga komoditas internasional. Gejolaknya selalu mengikuti itu. Ketika harganya turun, yang ngikutin turun sesuai dengan harga pasaran global. Yang kedua, pasar juga memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Nah, ketika nggak ada campur tangan di situ, artinya setiap orang itu semakin kompetitif, semakin berupaya gimana sih saya supaya nggak kalah saing dengan kompetitor saya, bagaimana supaya saya tetap hidup ya, struggling ya, karena di sistem negara yang liberal persaingan begitu ketat, nggak ada kebijakan pemerintah di situ kan yang terlalu banyak signifikan, sehingga orang itu malah justru memunculkan ide-idenya semakin inovatif, semakin kreatif, dan semakin kompetitif, khususnya di negara liberal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern, yaitu tadi ya, kembali karena tantangan persaingan antar perusahaan, antar negara itu semakin ketat, makanya dia tertantang untuk menggunakan teknologi terbaru yang dapat memberikan produk-produk lebih baik, lebih efisien, dan jauh lebih murah. Yang keempat yaitu pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya. Nah, ini untuk ciri-ciri kebaikan dari sistem mekanisme pasar liberal tadi yang dipasrahkan antara demand dan supply, tidak ada kebijakan, tidak ada turun tangan pemerintah di situ. Namun ada kebaikan, ada pula kelemahannya. Kelemahannya yang pertama adalah kebebasan yang tidak terbatas ini dapat menindas golongan-golongan tertentu. Nah, orang yang bisa mengembangkan tadi ya, mengembangkan usahanya semakin inovatif, semakin bagus, kemudian semakin efisien dan semakin bersaing gitu ya, itu adalah orang-orang yang memiliki modal atau kaum kapitalis di sini. Nah, bagaimana orang yang tidak bermodal atau dia modalnya sangat terbatas, maka makin tertindas atau bahkan perusahaannya makin kolaps, akan tertindas oleh perusahaan yang jauh lebih punya modal lebih besar. Itu kelemahannya. Kita sulit nih mempunyai atau mengembangkan usaha di negara liberal dibandingkan negara yang campuran tadi. Nah, ini yang gap antara kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu semakin lebar, khususnya di mekanisme pasar ini. Yang kedua, yaitu kegiatan ekonomi ini tentunya sangat tidak stabil keadaannya, karena dia yaitu mengikuti harga global, mengikuti harga gejolak harga dunia, komoditas dunia internasional, sehingga harganya yang ngikutin harga global, sehingga ketika naik turun ya dia mengikuti, sehingga sangat tidak stabil. Yang ketiga, sistem pasarnya juga dapat menimbulkan monopoli tadi. Ketika orang itu semakin memiliki modal, atau kita mengenalnya kaum oligarki ya, bahasa kekiniannya, bukan kekiniannya, yang sering kalian sebut-sebut ya, kaum oligarki. Dia yang memiliki modal
modal sangat besar sehingga dapat pula memunculkan monopoli secara sendiri. Beda halnya Indonesia yang sistem komando, monopoli ini hanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan yang dimiliki oleh negara, pemerintah diatur pula oleh negara. Kalau swasta jarang banget ya pemerintah ngasih izin perusahaan tersebut untuk masuk dalam kategori jenis perusahaan monopoli. Ada nggak perusahaan yang masuk kategori monopoli, perusahaan swasta di Indonesia? Ada nggak? Ada nggak Mbak Siti atau Japati? Tahu saya sih jarang, bahkan sulit ditemui. Kalau yang punya perusahaan monopoli di Indonesia apa contohnya? PT KAI, PLN, seperti itu. Ya, itu kan punya negara kan, dia masuk BUMN, perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, ataupun BUMD, badan usaha milik pemerintah daerah biasanya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, itu tetap punyanya negara. Nah, ketika pemerintah menetapkan itu masuk dalam BUMN yang masuk kategori monopoli, harganya juga diatur oleh pemerintah. BBM, Pertamina itu ya harganya juga diatur oleh pemerintah, yang mana pemerintah memberikan subsidi. PLN listrik itu juga harganya diatur oleh pemerintah. Makanya ketika ada kebijakan PLN akan berencana menaikkan tingkat tarif listrik, itu pasti akan menuai pro dan kontra dan akan diskusikan di pihak pemerintahan level DPR dan sebagainya. Itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Yang keempat, mekanisme pasar ini tidak dapat menyelesaikan beberapa jenis barang secara efisien. Contohnya apa ya? Yang tidak dapat mekanisme pasar ini tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang yang efisien. Mungkin ini minyak tadi ya, kembali ke kalau di Indonesia dikelola oleh Pertamina, kalau di negara lain kan mungkin perusahaan swasta, yang mana kan memang jumlah produksi minyak dunia juga dia terbatas, sementara demand-nya itu sangat banyak. Sehingga ketika harga minyak melambung tinggi, suplai-nya sangat terbatas, ya harganya melonjak, rakyatlah yang akan dikorbankan, sehingga jenis barang tersebut menjadi tidak efisien. Yang terakhir yaitu kelemahannya, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Ada yang tahu definisi dari eksternalitas itu apa sih? Apa itu definisi eksternalitas? Usaha apa Mas Musahal Anapi? Tahu nggak? Ada yang tahu? Apa sih definisi dari eksternalitas? Khairil? Cyril? Ya, Bu. Apa sih definisi eksternalitas? Eksternalitas itu adalah keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain tanpa melalui mekanisme pasar. Maksudnya gimana? Saya kurang paham, Bu. Saya lihat di Google. Ada yang tahu nggak? Bisa melengkapi. Apa sih eksternalitas itu sendiri? Mana tadi? Apa eksternalitas? Anissa Cahya Tresna? Ya Bu, eksternalitas mungkin sebagai
efek yang ditimbulkan atau dirasakan oleh pihak lain karena tindakan orang lain juga. Begitu. Contohnya apa? Contohnya Ya, ada yang bisa kasih contoh eksternalitas? kalau contoh sederhananya kalau di kehidupan sehari-hari misalkan ada tetangga yang ngebakar sampah, terus asap sampah itu kerasain dampaknya sama kita, Bu. Begitu. Itu jenis eksternalitas apa? Positif apa negatif? Itu negatif, Bu, yang merugikan. Oke. Jadi eksternalitas ini adalah suatu hal atau kejadian yang mana ini akan memberikan efek kepada masyarakat, kepada pelaku yang lain dari suatu aktivitas yang ditimbulkan secara nggak langsung ya. Misalkan tadi eksternalitas kita bagi menjadi dua, ada positif dan negatif. Contohnya yang diberikan Anissa tadi ya, misalkan ada tetangga yang membakar sampah gitu ya, dan asapnya itu kemana-mana ke rumah kita. Nah itu memberikan efek negatif berupa eksternalitas negatif. Kalau yang positif misalnya ya, ada sebuah pabrik dibangun di kawasan industri di daerah misalkan Candi ya, dulunya mungkin daerah itu sepi, kumuh, dan nggak tertata. Dengan adanya mobilitas pegawai yang sering ke sana, bekerja di sana, maka akan muncul sebuah tinen-tinen atau toko ataupun warung ataupun alat tempat lain, fasilitas lain yang mendukung untuk kegiatan pabrik itu akan muncul di sana sehingga memunculkan eksternalitas positif yang menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Ada banyak warung, ada tempat titipan, ada tempat penginapan mungkin dan sebagainya, kos-kosan dan sebagainya. Ini akan memunculkan eksternalitas positif. Nah, di sini kelemahan dari mekanisme pasar ini mungkin banyak menimbulkan eksternalitas negatifnya, banyak eksternalitas negatifnya ketika produsen mengikuti harga global tadi. Nah, ini yang dirugikan adalah konsumen, harganya itu nggak stabil. Nah, kadang naik begitu tinggi, kadang harganya juga rendah. Kalau rendah nggak apa-apa, tapi kalau pas lagi naik-naiknya saat ini, nah itu konsumen yang dikorbankan. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah, atau kita kenal sebagai market failure ya di sini. Kegagalan pasar ini adalah ketidakmampuan suatu perekonomian pasar atau perekonomian tadi yang liberal bebas ini dapat berfungsi secara efisien. Artinya antara demand and supply itu tidak mismatch ya antara kebutuhan dan antara kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, demand-nya itu enggak sesuai dengan supply atau produksinya. Nah, ini akan menimbulkan gejolak ekonomi di negara tersebut ya. Antara produsen itu gagal menyediakan stok barang sejumlah demand yang diperlukan. Ini karena tidak adanya campur tangan pemerintah di situ. Maka muncul kegagalan pasar di mekanisme pasar liberal tadi atau market failure. Nah, apa sih tujuan campur tangan pemerintah di dalam sistem ekonomi campuran tadi atau khususnya diterapkan di Indonesia? Yang pertama adalah menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan ini dapat dihindarkan ya. Tidak ada kaum kapitalis, nggak ada kaum borjuis dan kaum proletar kayak gitu dihindarkan. Nah, ini semua masyarakat punya hak yang sama dengan harga yang sama dapat dipenuhi dan dinikmati oleh seluruh kalangan. Yang kedua adalah menjaga agar perekonomian itu dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Ekonomi di negara yang menganut sistem campuran jauh lebih stabil dibandingkan negara yang dengan sistem ekonomi liberal.
Yang ketiga adalah mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktek monopoli yang merugikan. Nah, seperti kita ketahui, monopoli ini kalau di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 ya, kalau nggak salah tahun 95. Itu adalah undang-undang yang membahas terkait antitrust, anti monopoli di situ. Kita perusahaan-perusahaan swasta itu dilarang ya untuk berperilaku menuju ke arah monopoli, karena yang bisa melakukan kegiatan monopoli hanya perusahaan yang diatur oleh pemerintah, khususnya di Indonesia. Yang keempat yaitu menyediakan barang bersama. Seperti barang bersama itu barang publik ya maksudnya, seperti jalan raya, kemudian jasa juga ada polisi dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat serta untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakatnya. Fungsi adanya pemerintah di sini juga memberikan public goods and services kepada masyarakat secara adil. Kemudian yang terakhir yaitu mengawasi agar eksternalitas itu tadi yang khususnya negatif dari kegiatan ekonomi yang merugikan dihindarkan dan dikurangi masalahnya. Kalau bisa didorong untuk menuju ke eksternalitas positif. Adanya aglomerasi yang menimbulkan kegiatan ekonomi itu semakin luas, semakin aktif di situ ya, mobilitas penduduk semakin meningkat. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Tapi eksternalitas negatif itu bagaimana caranya supaya bisa ditekan. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan membuat aturan atau regulasi yang ditetapkan dengan Perpres, dengan undang-undang, dengan Perpu dan sebagainya. Yang kedua dengan menjalankan kebijakan baik fiskal maupun moneter. Kalau fiskal itu diatur oleh siapa? Kebijakan fiskal. Pemerintah, Bu. Siapa dalam hal ini pemerintah? Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Kalau moneter? Moneter Bank Sentral. Bank Sentral itu siapa? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Fiskal dalam hal ini diatur oleh Kementerian Keuangan dan juga BKF, Badan Kebijakan Fiskal. K-nya Badan Kebijakan Fiskal ya. K-nya itu lupa. BKF dan Kemenkyu. Kalau moneter itu oleh Bank Sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Kalau di US, Bank Sentralnya apa? Tahu nggak? Nama Bank Sentral di US itu apa? Ada yang tahu? Kalian udah dapat moneter belum? World Bank kan, Bu? Bukanlah, kok World Bank. World Bank itu bukan Bank Sentral. Nah, boleh. Siapa? The Fed, betul. Kalau di US itu bank sentralnya namanya The Fed. Bank dunia atau bank World Bank itu dia bukan bank sentral, tapi dia dia sebagai juga sebagai forum untuk semua negara di dunia untuk membahas moneter, tapi dia bukan sebagai bank sentralnya US. Dia juga memberikan sejumlah bantuan dan sebagainya juga. Dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, turun tangan langsung ya. Dia kalau dalam kebijakan moneter ada kebijakan pasar ekonomi terbuka, kemudian politik diskonto dan macam-macam. Dia pemerintah ketika adanya inflasi yang begitu tinggi, harga yang bergejolak begitu tinggi, maka pemerintah melakukan berbagai upaya baik kebijakan fiskal maupun moneter. Kalau fiskal dia bisa menggunakan kebijakan yang yang pajaknya bisa dinaikkan ataupun diturunkan, ada kebijakan ekspansif maupun kebijakan ekspansif, yang satunya lagi kebijakan kontraktif agak ketat, tight policy dan expansive policy. Kebijakan yang ketat dan kebijakan yang agak longgar itu
kayak setel kendo gitu loh, ketika kondisi ekonomi kita lagi panas ya, inflasi begitu tinggi, harga bergejolak, maka pemerintah akan memberikan relaksasi dengan penurunan pajak dan sebagainya. Ketika sebaliknya begitu longgar ya di tight policy. Udah ya ini ya, akhir ya. Oke, udah ternyata.